ini hak prioritas yang mampu mengatur nyawa kita untuk bisa berada di muka bumi ini selama-lamanya. Mungkin Ramadan 1445 Hijriah ini merupakan Ramadan terakhir buat kita semua. Karena di saat kita berada di bulan Ramadan sebelum memasuki, banyak orang-orang yang kita cintai, saudara kita, mungkin termasuk orang tua kita, telah terlebih dahulu meninggalkan kita semua. Di saat Ramadan kita sudah tidak bersama lagi dengan orang-orang yang kita cintai. Dan alhamdulillah kita bersyukur sampai detik ini Allah masih memberikan detak jantung ini untuk berdetak di dalam diri kita. Dengan itu kita masih diberikan hak untuk hidup di muka bumi ini. Alhamdulillah, kita yang hadir di tempat ini berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga. Selanjutnya teriring salawat beriring salam untuk junjungan kita, Nabi yang agung, uswatun hasanah kita, contoh suri tauladan buat kita semua, karena dialah sosok profil yang patut dijadikan contoh suri tauladan buat kita semua. Di dalam Al-Quran hanya ada dua figur yang disebutkan di dalam Al-Quran yang menyandang predikat uswatun hasanah. Dua ayat dalam surah Al-Mumtahanah pada ayat keempat dan yang keenam, semuanya dibenturkan untuk Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Pertanyaan, kenapa untuk Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim adalah bapak tauhid. Dan satu ayat dalam surah Al-Ahzab ayat 21 untuk Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa satu ayat untuk Muhammad Rasulullah SAW? Jawabnya, karena Muhammad SAW hanya meneruskan risalah perjuangan pendiri tauhid, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah dua figur sosok manusia yang sampai akhir zaman akan senantiasa disebut ketika orang melaksanakan sholat dalam kesehariannya. Jemaah yang berbahagia, kita bergembira, bersyukur hari ini kita merayakan hari kemenangan Idul Fitri. Selama 1 bulan lamanya kita berada di bulan yang suci, bulan Ramadan. Ramadan kita tegakkan atas dasar perintah Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah yang berbahagia, ada 4 esensial dari Al-Baqarah 183 ini. Yang pertama, esensi yang pertama, Allah memanggil kita orang-orang yang beriman, bukan orang muslim, bukan manusia kebanyakan, tapi yang dipanggil oleh Allah itu adalah orang-orang yang beriman, orang pilihan. Ya
ya ayyuhalladzina amanu. Karena bukan orang kebanyakan yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi khusus terhadap hamba-hambanya yang memiliki komitmen beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman yang sadaku, iman yang benar, bukan iman yang kadzibin, iman yang dusta, iman yang pura-pura. Apa panggilan Allah itu? Kutiba alaikumus shiyam. Kamu kuuji, kata Allah, untuk melaksanakan ibadah 1 bulan penuh di dalam bulan Ramadan itu. Karena ibadah puasa Ramadan adalah ibadah yang ghaib, ibadah yang tidak tahu orang lain ketika kita melaksanakannya. Satu rahasia yang hanya kita sendiri yang tahu, tidak bisa dipertontonkan seperti ibadah haji, zakat, dan lain sebagainya. Maka tidak mungkin orang yang tidak ikhlas melaksanakan puasa itu akan terpanggil. Nah, puasa Ramadan tidak bisa ditampakkan seperti ibadah yang lain. Karena kita tahu di esensi yang ketiga bahwa ibadah itu pernah pula dilakukan oleh umat-umat sebelum kita. Ada esensi yang keempat. Esensi yang keempat itu la'allakum tattaqun. Ada satu tujuan dari ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu, agar kita beroleh maqam, derajat, kedudukan yang paling tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan setelah kamu mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan itu, kamu akan beroleh derajat tattaqun, takwa. Satu maqam, satu derajat, satu kedudukan yang paling mulia dari seluruh hamba-hamba Allah pilihan itu adalah orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya, kata Allah, hambaku yang paling mulia di sisiku adalah hamba-hambaku yang dekat denganku, yakni hamba-hambaku yang bertakwa kepadaku. Takwa dalam artian siap kapanpun untuk mengerjakan segala perintah-perintah Allah, dan siap kapanpun untuk meninggalkan semua perintah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akhir dari Ramadan ini kita berhasil menjadi manusia, menjadi pribadi-pribadi, menjadi keluarga, menjadi masyarakat, menjadi bangsa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika keberhasilan takwa itu selama 1 bulan yang telah kita latih untuk melatih diri kita menjadi predikat orang yang bertakwa, maka keberkahan akan kita dapati sebagaimana janji Allah tadi yang kita bacakan di awal khutbah pertama dalam surah Al-A'raf ayat 96. Wa anna al-qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Sungguh-sungguh, kata Allah, jika penduduk satu negeri betul-betul beriman dan bertakwa kepadaku, maka akan aku bukakan segala pintu keberkatan dari langit dan bumi. Namun sebaliknya, jika kita mendustakan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan yang sudah digariskan di dalam Al-Quran itu, maka ingatlah pada firman Allah susulan selanjutnya yang berbunyi, walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi bila kamu mendustakan ayat-ayat itu, maka kami siksa kamu dengan apa-apa yang telah kamu lakukan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Jemaah yang berbahagia,
puasa Ramadan yang kita lakukan minggu selama 4 pekan atau 4 minggu. Maka dampak dari ibadah Ramadan, menahan lapar, haus, tidak makan dan tidak minum keseharian itu berdampak positif terhadap kesehatan. Pertama, kesehatan organ tubuh kita, dan yang kedua terhadap kesehatan rohaniah kita. Di minggu yang pertama puasa Ramadan itu berdampak terhadap kesehatan pencernaan kita, karena orang yang melakukan ibadah puasa Ramadan tidak makan, tidak minum lebih kurang sekitar 13,5 jam itu, sejatinya pada waktu kita sedang tidak makan, tidak minum, kita akan mengalami lemas, lesu, dan kantuk. Pada waktu kita mengalami kantuk itulah sejatinya proses yang terjadi di dalam tubuh kita, dalam organ tubuh kita, terjadi proses detoksifikasi. Apa itu detoksifikasi? Maka seluruh racun-racun yang ada dalam usus besar kita ini dikeluarkan secara alamiah. Maka minggu pertama pencernaan orang yang berpuasa akan menjadi sehat. Di minggu yang kedua akan berdampak pada organ tubuh yang paling kita jaga dalam hidup ini. Karena orang mengatakan, kenapa dia mati? Jawabnya, karena sakit jantung. Jantungnya sudah tidak berdetak lagi. Maka ada 3 kiat yang diuntungkan ketika orang sedang berpuasa terhadap jantungnya. 1, orang yang berpuasa jantungnya akan mengalami kerjanya tidak terlalu kencang. Artinya jantung akan beristirahat, tidak terlalu cepat. Yang kedua, derah jantung yang selama ini paksa untuk begitu kencang bekerja ketika sedang berpuasa, maka derah itu tidak terlalu keras dialami oleh jantung. Dan yang ketiga, ketika kita sedang berpuasa, maka detoksifikasi terjadi dalam tubuh kita, membuang racun-racun yang ada dalam tubuh kita, maka darah akan mengalami steril. Di saat itulah jantung mengkonsumsi darah itu akan menjadi maksimal, maka jantung akan sehat. Tahukah kita berapa detak 1 menit jantung orang yang sedang tidak berpuasa? Maka secara normal orang yang sedang tidak berpuasa detak jantungnya akan berdetak 80 detak dalam 1 menit. Dalam 1 menit 80 detak. Maka dalam 60 menit, dalam 1 jam akan berjumlah 115.200 kali detak. Begitu banyaknya detak jantung sehari semalam, 115.200 kali detak. Detak jantung kita dalam sejam itu 4.800 kali detak. Tolong perhatikan berapa detak jarum jam itu dalam 1 menit. Maka normalnya detak jarum jam dalam 1 menit itu adalah 60 kali detak. Maka coba periksa tensi jantung orang yang sedang berpuasa, berapa detaknya
maka jawabnya akan sama normal dengan detak jarum jam. Berapa selisihnya ketika orang sedang tidak berpuasa, detak jantungnya 80 kali detak. Berapa orang yang sedang berpuasa, detak jantungnya 60 kali detak. 60 dikali 60 1 menit, maka dalam 1 jam 60 menit 1 jam, maka 1 jam detak jantung orang yang sedang berpuasa hanya 3.600. Sementara detak jantung orang yang sedang tidak berpuasa 1 jam 4.800. Detak jantung orang yang berpuasa selama 24 jam hanya 86.400. Berapa selisihnya? Ketika orang yang sedang tidak berpuasa, tentu tidak bijaksana kita untuk tidak memanfaatkan Ramadan ini untuk memberikan jantung ini untuk beristirahat. Jantung senantiasa dipaksa, dizolimi. Maka bijaksana sekali Allah menurunkan bulan Ramadan ini yang manfaatnya sangat begitu besar untuk kesehatan jantung kita. Maka catatannya, selisih detak jantung orang yang sedang tidak berpuasa dengan orang yang sedang berpuasa adalah sehari semalam sebanyak 28.800 kali detak. Maka ketahuilah saudaraku sebangsa, setanah air, bagi saudara-saudaraku yang mengaku sebagai muslim tapi tidak pernah memanfaatkan Ramadan ini, kalian sudah menzalimi tubuh kalian sendiri karena tidak pernah memperhatikan kesehatan. Maka begitu bijaksananya orang yang beriman memanfaatkan puasa Ramadan ini untuk kesehatannya. Begitu besar sumbangsi orang yang sedang berpuasa, mengurangi konsumsi, mengurangi makan, mengurangi biaya. Karena tidak mungkin orang yang berpuasa yang panggilan puasanya itu karena iman kepada Allah hanya sekedar memindahkan jadwal waktu makan. Ini manfaat kesehatan di minggu yang kedua. Adapun manfaat kesehatan puasa itu di minggu yang ketiga akan menjalan terus, akan berproses masuk sampai kepada sel-sel yang terkecil dalam tubuh kita. Maka di minggu yang ketiga puasa Ramadan itu akan bermanfaat untuk memperbaiki seluruh sel-sel tubuh kita yang rusak, bahkan mengganti yang sudah rusak. Bahkan secara ilmu kedokteran, sel yang terkecil yang sperma akan berpengaruh, produktifnya akan aktif luar biasa meningkat karena hasil puasa bulan Ramadan. Ini baru sampai di minggu yang ketiga. Ketika memasuki minggu yang keempat, maka dampak puasa Ramadan itu tidak hanya sekedar untuk organ tubuh kita, untuk jasmani kita, maka ia akan berdampak pula untuk kesehatan rohani kita, spiritual kita. Maka Rasulullah SAW jamaah itu berbahagia membagi 3 kelompok pembagian di bulan Ramadan. Awaluhu, kata Rasulullah, 10 yang pertama rahmat. Maka ketika di 10 hari yang pertama banyak kaum muslimin memanfaatkan berbondong-bondong untuk masuk ke dalam masjid, memenuhi panggilan Allah, melaksanakan puasa, sholat tarawih, witir. Di minggu di 10 yang pertama penuh sesak masjid. Tetapi di proses yang kedua tidak sampai pada titik 10 yang kedua, itulah yang dipesankan oleh Rasulullah. Maghfirah, datangnya pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang melaksanakan
melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Karena orang yang melaksanakan puasa hanya 10 hari yang pertama, ibadahnya penuh di 10 hari yang pertama, belum tentu apa yang dilakukan atas panggilan iman yang istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul menegaskan, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang memenuhi perintah panggilan Allah di bulan Ramadan ini, mengerjakan puasa Ramadan di bulan Ramadan imanan, karena panggilan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ihtisaban, dan ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perolehan di 10 yang kedua itu maghfirah, ampunan akan ia dapatkan. Yang selama ini dosa-dosa yang selalu kita banggakan, akhadul izzatu bil ismi, banyak orang yang bangga dan menepuk-nepuk dadanya lantaran banyak dosa dalam diri yang telah diperlakukannya, dibuatnya. Tahukah kita bahwa yang membuat dunia ini sumpah, yang membuat dunia ini sempit, yang membuat dunia ini kita sesak untuk bernapas, karena buruknya akhlak penghuni dunia ini, karena sehariannya karena hanya berbuat dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Ramadan mempengaruhi bagaimana cuaca kehidupan ini menjadi kembali terang, kembali cerah, karena sebagian kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosa kita, dan kita menjadi manusia yang lahir kembali untuk berproses menjadi manusia yang suci. Di 10 yang suci Rasul menyebutkan, "Ikun minan nar, ikun minan nar," akan terbebas kita semua yang melaksanakan puasa ini dengan iman dan ihtisaban dari siksa api neraka. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ini yang selalu kita ucapkan di malam-malam Ramadan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddatul muttaqin. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Baru di minggu yang ketiga, di bab 10 dan 3, Allah janjikan minan nar wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddatul muttaqin. Maka masuklah kalian yang sudah berhasil melaksanakan ibadah puasa ini, masuk yang sudah aku ampuni dosa-dosanya, aku hapuskan semua kesalahan-kesalahannya. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddatul muttaqin. Masuklah ke dalam surgaku yang luasnya meliputi luas langit dan bumi, yang semuanya peruntukkan untuk hamba-hambaku yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id hari ini 10 April 2024 Hijriah, bersamaan dengan 1 Syawal 1445 Hijriah. Kita sudah kembali lahir menjadi insan yang kamil, manusia yang sudah sempurna, yang dosa-dosa sudah ditutupin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonan maaf kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah kembali kepada kesucian kita sebagai manusia yang fitrah, manusia yang suci. Maka marilah kita jaga kesucian ini untuk 11 bulan ke depan. Hari ini kita sudah berada di 1 Syawal. Syawal bermakna sebagai bulan peningkatan ibadah.
Idul Fitri. Kalau kita balik barisnya, Idul Fitri artinya boleh berbuka kembali. Yang selama tadi 1 bulan kita sedang berpuasa, nahan lapar dan haus pada siang hari, sekarang masuk Idul Fitri, kembali kita boleh berbuka. Tapi ingat bahwa kita baru saja lahir menjadi manusia yang suci. Tolong sama-sama kita jaga kesucian diri kita ini, kesucian keluarga kita, kesucian masyarakat kita, kesucian bangsa dan negara ini, agar predikat takwa itu senantiasa melekat di dalam setiap pribadi seorang Muslim yang hari ini sudah meraih kemenangan. Mari kesempatan ini, mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan istiqomah, diberikan kekuatan untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah itu. Mudah-mudahan kita senantiasa memegang prinsip-prinsip keimanan itu di dalam hidup dan kehidupan untuk 11 bulan ke depan. Ta'tabiru ya ulul albab wal absar ma'al la'anatum turhamun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya wal mursalin. Wa sallallahu wa sallamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du ayuhan nas. Ittaqullah haqqa taqwahu wa ihdharu ma'asiyat wal munkarat. Kama qala Allah Ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa arina ittiba'ahu wa barik ala wa sallam. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. تقبل الله منا ومنكم. كل عام وأنتم بخير من